Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Jamil Ashari selaku penguji pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Ibu Zendia Husni selaku coach. Yang terhormat Bapak Sosnaidi selaku mentor. Pada kegiatan hari ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai laporan aktualisasi saya selama saya menjalani kegiatan aktualisasi dan habituasi di tempat saya bekerja. Dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Musik Tradisional pada Mata Pelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Wirsya Kartini Wulandari, SPD. Saya lahir di Curug 21 April 1997. Saya merupakan peserta Latsar golongan 3 angkatan 4 pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Unit kerja saya yaitu di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Jabatan saya guru seni budaya. Ini merupakan identitas sekolah di mana SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah ini terletak di Kota Nior, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun visi, misi, dan nilai organisasi SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah sebagai berikut. Yang melatar belakangi dari laporan aktualisasi saya yaitu yang pertama adanya pandemi COVID-19, yang kedua motivasi belajar yang menurun, tiga guru yang kurang inovatif, serta yang keempat sarana prasarana yang kurang. Adapun tujuan dari laporan aktualisasi ini yang pertama yaitu untuk menerapkan nilai dasar ASN, yang kedua sebagai upaya penerapan dan penyelesaian tugas Latsar CPNS 2021, yang ketiga untuk melihat pengaruh penggunaan aplikasi alat musik tradisional dalam pembelajaran guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran seni budaya. Yang keempat sebagai implementasi pelaksanaan dengan nilai-nilai aneka. Adapun manfaat untuk penulis yaitu untuk menanamkan sikap beraneka, manajemen ASN, pelayanan publik, dan flow of government dalam diri penulis agar melaksanakan tugas dan kewajiban dengan maksimal. Menambah pengetahuan atau wawasan penulis dalam upaya mengatasi permasalahan dalam bertugas dan melatih berpikir kritis. Lalu mampu meningkatkan kompetensi dan keahlian bagi diri sendiri maupun lingkungan kerja. Bagi satuan instansi, yaitu dapat dijadikan referensi apabila menghadapi permasalahan di lingkungan sekolah. Yang kedua, meningkatkan efektivitas, efisiensi, inovasi, serta mutu pelayanan pendidikan di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Yang ketiga, berkontribusi dalam mewujudkan visi misi dan nilai organisasi. Adapun gagasan pemecahan isu yaitu kurang optimalnya praktek memainkan alat musik tradisional kepada peserta didik di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah, di mana dari isu ini didapatkanlah judul optimalisasi pembelajaran musik tradisional pada mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Berikut video laporan aktualisasi yang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube nanti. Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan itu ada 4 komponen, di mana kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah mulai tanggal 25 Oktober sampai 3 Desember. Berikut rincian jadwal implementasi kegiatan. Adapun kegiatan pertama yaitu pembuatan FPP. Pada kegiatan pertama ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu konsultasi kepada kepala sekolah atau mentor, di mana di sini saya menerapkan nilai aneka etika publik yaitu hormat. Yang kedua mencari bahan referensi, nilai aneka yang saya terapkan yaitu komitmen mutu efektif. Yang ketiga menyusun RPP, nilai aneka yang saya terapkan adalah anti korupsi disiplin. Yang keempat, meminta penandatanganan RPP, nilai aneka yang saya terapkan yaitu nasionalisme mufakat. Adapun capaian
Dari kegiatan pertama ini, yang pertama terlaksananya konsultasi dan arahan dari mentor atau kepala sekolah. Yang kedua, tersedianya bahan referensi terkait materi musik tradisional. Yang ketiga, terlaksananya pembuatan RPP yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, terlaksananya persetujuan atau penandatanganan RPP oleh mentor. Adapun dampak bila tidak mengaktualkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu kegiatan pembuatan RPP ini tidak dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai bukti, Bapak Ibu bisa lihat, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat pada laporan kegiatan aktualisasi saya yang Bapak Ibu pegang. Kegiatan kedua yaitu penggunaan alat musik tradisional. Pada tahapan kegiatan kedua ini, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Nilai aneka yang saya terapkan yaitu anti korupsi, berani. Yang kedua menentukan materi ajar, nilai aneka yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, konsisten. Yang ketiga membuat video dan PowerPoint, nilai aneka yang saya terapkan adalah etika publik, pelayanan. Yang keempat, menentukan aplikasi alat musik tradisional. Nilai aneka yang saya terapkan yaitu nasionalisme selaras. Adapun capaian dari kegiatan kedua ini yaitu yang pertama tersedianya alat dan bahan. Yang kedua tersedianya materi ajar. Yang ketiga terlaksananya pembuatan PowerPoint dan video pembelajaran. Yang keempat tersedianya alat musik tradisional. Adapun dampak bila tidak mengaktualkan nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan kedua ini yaitu kegiatan penggunaan alat musik tradisional ini tidak akan menarik dan membuat siswa kurang antusias. Adapun bukti sebagai berikut. Kegiatan ketiga yaitu kegiatan belajar, di mana tahapannya yang pertama yaitu mengawali belajar dengan berdoa. Nilai aneka yang saya terapkan yaitu nasionalisme, keimanan. Yang kedua, mengingatkan peserta didik agar mematuhi prokes, menjaga jarak, dan memakai masker. Nilai aneka yang saya terapkan yaitu anti korupsi, tanggung jawab. Yang ketiga, menjelaskan materi. Nilai aneka yang saya terapkan adalah akuntabilitas, kejelasan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik. Nilai aneka yang saya terapkan yaitu komitmen mutu inovatif. Adapun capaiannya, yang pertama terlaksananya mengawali pembelajaran dengan berdoa, yang kedua terlaksananya mengingatkan peserta didik agar mematuhi prokes, menjaga jarak, dan memakai masker atau face shield. Yang ketiga terlaksananya melakukan penilaian, yang keempat terlaksananya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba aplikasi alat musik tradisional. Berikutnya dampak bila tidak mengaktualkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu kegiatan belajar mengajar ini tidak akan berlangsung efektif, aktif, kreatif, dan tidak menyenangkan. Adapun buktinya sebagai berikut. Kegiatan keempat, yaitu evaluasi pembelajaran, di mana tahapannya yang pertama membuat lembar evaluasi nilai aneka yang saya terapkan, yaitu anti korupsi sederhana. Yang kedua, melakukan penilaian nilai aneka yang saya terapkan yaitu etika publik, cermat. Yang ketiga, menyampaikan hasil penilaian nilai aneka yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, jujur. Yang keempat, menganalisa peserta didik nilai aneka yang saya terapkan yaitu nasionalisme, diskriminatif. Adapun capaian pada kegiatan keempat ini yaitu terlaksananya pembuatan lembar evaluasi, yang kedua terlaksananya melakukan penilaian kepada peserta didik, yang ketiga terlaksananya penyampaian hasil penilaian kepada peserta didik, yang keempat terlaksananya menganalisa hasil evaluasi peserta didik. Adapun dampak bila tidak mengaktualkan nilai dasar ASN, yaitu kegiatan evaluasi pembelajaran ini tidak terlaksana secara maksimal. Adapun buktinya sebagai berikut. Nah, itulah 4 tahapan atau 4 komponen kegiatan yang saya lakukan selama kegiatan aktualisasi. Adapun nilai aneka, rekapitulasi nilai aneka selama saya melakukan aktualisasi dan habituasi di sekolah untuk akuntabilitas itu nilainya 19%,
nasionalisme 25%, etika publik 19%, komitmen mutu 12%, anti korupsi 25%, di mana yang mendominasi pada nilai aneka dalam kegiatan aktualisasi saya yaitu nasionalisme dan anti korupsi. Berikut kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari laporan aktualisasi saya yaitu yang pertama, pembelajaran seni budaya pada materi musik tradisional yang dilaksanakan dengan penggunaan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video pembelajaran serta penggunaan aplikasi alat musik tradisional lebih mampu meningkatkan semangat siswa untuk melaksanakan pembelajaran seni budaya. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas, inovasi sangat dibutuhkan agar mampu mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal, serta mampu membantu dan mempermudah suatu pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, dengan menerapkan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugas sebagai seorang PNS, maka akan mampu mencapai suatu hasil dan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal. Adapun saran bagi saya maupun guru ataupun bagi instansi, yang pertama, sebagai seorang guru yang memberikan pelayanan publik, terutama di lingkungan sekolah, hendaklah selalu mampu menciptakan suatu inovasi kerja yang mampu membangun kemajuan sekolah ataupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua, dalam menjalankan tugas, para guru diharapkan mampu mengikuti dan menggunakan teknologi terbarukan sesuai dengan perkembangan zaman di era 4.0 serta membangun kreativitas siswa. Berikut merupakan kutipan yang sangat menginspirasi dan menambah motivasi saya dari Kyai Hasyim Asy'ari, di mana kutipannya yaitu jika suatu amal tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka tidak akan bertambah kecuali kegelapan dalam hati. Poin penting dalam kutipan ini yaitu keikhlasan. Jadi dalam melakukan suatu amalan atau perbuatan baik, khususnya menjadi seorang ASN, menjadi abdi negara, mana sebagai seorang ASN harus menerima dan menjalani, serta menyadari bahwa kita sebagai seorang ASN merupakan seorang pelayan publik, seorang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana harus dilandasi dengan hati yang bersih, tulus, dan sepenuh hati. Dan selalu menerapkan nilai-nilai beraneka dalam bertugas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Jamil Ashari selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan dan kritikan yang membangun. Lalu yang kedua saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Zendia Husni selaku coach pembimbing, di mana Ibu membimbing saya selama kegiatan aktualisasi dan sampai menyusun laporan aktualisasi sehingga mendapatkan laporan aktualisasi yang sesuai dengan standar. Terima kasih juga kepada Ibu atas perhatian yang Ibu berikan kepada kami, motivasi-motivasi yang Ibu selalu berikan, sehingga kami menjadi termotivasi untuk menjadi ASN yang selalu mengimplementasikan nilai-nilai beraneka. Lalu saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sosnaidi selaku mentor dan atasan saya di tempat saya bekerja. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya Bapak, serta bantuannya selama saya menjalani kegiatan aktualisasi dan habituasi di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.